Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, ayyuhal mu'minun wal muslimun, ayyuhal hadirun mustami'in al-kiram rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi sirran wa 'alaniyah la'allakum turhamun, la'allakum tuflihun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Lewat mimbar yang mulia ini saya sebagai khatib pada siang hari ini ingin mengajak kita semua, marilah sejenak kita beristirahat di rumah suci, di rumahnya Allah, masjid raya yang sangat kita cintai. Mari kita tinggalkan segenap kesibukan kita yang hampir tiada habisnya, yang hampir-hampir merampas dan menyita seluruh waktu kita. Kalaulah bukan karena rahman dan rahimnya Allah, fadlnya Allah, pastilah setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detik kita akan sibuk dengan urusan duniawiyah kita, terlupakan oleh kita mencari bekal kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Itulah kehidupan yang hakiki, kekal dan abadi. Alhamdulillah, syukur sampai hari ini, saat ini, detik ini, di mana iman kita masih memancar di dalam diri kita masing-masing, sehingga di tengah kesibukan yang hampir tiada habisnya ini, kita masih bisa bagi waktu, luangkan waktu untuk hadir di rumah suci ini dalam rangka memenuhi undangan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tunaikan salah satu dari kewajiban rutin kita yang diwajibkan kepada kita seminggu sekali, tepatnya sebagaimana siang hari ini. Insyaallah beberapa saat setelah khutbah ini berakhir, kita akan rukuk, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan kita hantarkan bagian dari tubuh kita yang sangat-sangat mulia ini, kita letakkan di tempat yang paling bawah, sejajar pula dengan telapak kaki kita sebagai lambang kehambaan, sekaligus menunjukkan tidak ada kelebihan di antara kita menurut Allah di sisi Allah, kecuali kadar takwanya kepada Allah. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya semulia-mulia di antara kamu pada sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Mengingat takwa adalah merupakan modal yang paling baik dan paling utama untuk kehidupan akhirat. Hal itu dijelaskan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain berbunyi, wa
Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, yang artinya berbekallah. Sebaik-baik bekal akhirat adalah takwa. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala akan jadikan kita semua yang hadir pada siang hari ini orang yang selalu senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kepadanya dalam rangka mengisi sisa umur kita yang masih ada ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah umat jahiliyah yang ketika itu beliau adalah sebagai seorang nabi yang terakhir, nabi akhir zaman, khatamun nabiyyin, penutupnya segala nabi. Dan beliau pula disebut Sayyidul Anbiya, penghulunya segala nabi. Dan beliau pula sebagai seorang nabi yang memang hebat, menjadi pemimpin di dunia ini. Tidak ada pemimpin yang melebihi kepemimpinan beliau. Beliau adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih dekat daripada beliau. Kita lihat saja ketika beliau Mi'raj beserta para malaikat Jibril alaihissalam, ketika itu malaikat Jibril tak mampu untuk hadir ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyuruhkan agar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan sendirian saja, hanya engkau ya Muhammad yang berhak untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hal itu adalah merupakan jadi bukti bahwa beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Dan beliau pula yang disebutkan oleh beliau sendiri menyebutkan ana Abul Arwah, dan aku ini kata Nabi adalah bapaknya segala roh. Wa Adam Abul Ajsad, dan Adam itu bapaknya segala jasad. Walaupun Adam adalah bapaknya segala jasad, tapi pada hakikatnya beliau adalah orang yang awal dan yang akhir. Sering kita berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Artinya Nabi yang awal, Nabi yang akhir pada hakikatnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena beliau diciptakan oleh Allah, berasal dari nur. Dari nur itulah terciptanya alam semesta ini. Sebagaimana sabda beliau kepada Jabir, wahai Jabir, awwal ma khalaqallahu nuri. Wahai Jabir, mula pertama diciptakan oleh Allah adalah nurku. Wa khalaqal alam min nuri, dan diciptakan alam semesta ini daripada nur. Oleh karena itu wajar kalau beliau adalah disebut khairul bashar, sebaik-baik manusia. Beliau sama dengan kita, makan dan minum, tidur dan beristri, sama manusianya. Akan tetapi manusia yang berbeda adalah beliau diberikan wahyu, sedangkan kita tidak diberikan wahyu. Beliau adalah seorang pemimpin di dunia ini yang hebat, yang memimpin umat Islam, menyampaikan wahyu kepada seluruh umat manusia. Beliau ingin menyelamatkan umat manusia daripada berbagai macam bahaya. Pertama, bahaya syirik, bahaya mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau ingin menyelamatkan umat manusia, jangan sampai satu yang ada masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sampai satu di antara umat beliau yang tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi beliau paham bahwasanya umat beliau bandel, walaupun diberitahu, diajarkan, ditunjuki jalan,
tapi masih bandal, terkadang kala tidak mau ikut apa yang ditunjuki oleh beliau, selalu durhaka kepada beliau. Oleh karena itu beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam surga itu sekalian umatku, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Ala sahabat wa man aba ya Rasul. Sahabat bertanya, apa ada ya Rasul orang yang tidak mau masuk ke dalam surga? Ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku akan masuk ke dalam surga. Wa man asani, yang durhaka kepadaku, itulah orang yang tidak mau masuk surga. Ternyata umat beliau ada yang ingin masuk surga dan ada pula yang tidak ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau selalu memberikan solusi kepada umat beliau. Antaranya, di antara wasiat beliau yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah qabla an tamutu. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah sebelum datangnya kematian. Artinya beliau paham masa lampau kita mungkin penuh dengan noda dan dosa. Beliau mengingatkan, memberikan solusi agar terhapus segala dosa-dosa itu, supaya bertaubat sebelum datangnya kematian. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Arti bersegera, jangan menunggu besok atau lusa, karena besok atau lusa kita tidak tahu apakah sampai umur kita atau tidak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberitahu tentang umur kita, tentang kematian kita, dan tidak pula pernah tak memberitahu, dan kita sendiri tidak pernah tahu bahwa kapan kita akan dimatikan. Oleh karena itu beliau memberikan saran supaya kita bersegera menuju ampunan Allah, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu wasiat beliau yang kedua, wabadiru bi a'mal saleh, beramallah dengan amal yang saleh. Berbicara tentang amal yang saleh tidak hanya salat, puasa, zakat dan haji, tapi berinfak, bersedekah, membantu, menolong orang, bertakziah, bersilaturahim, itu termasuk daripada bahagian amal yang disebut dengan amal saleh. Dengan catatan semuanya itu dilakukan ikhlas, semata-mata mengharapkan mardatillah. Walaupun itu adalah amalan-amalan dunia, kalau karena Allah maka dia akan bernilai akhirat. Walaupun amal yang kita lakukan adalah amal-amal akhirat, tapi bila mana bukan karena Allah, akan bernilai dunia. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Karena itu masih ada waktu bagi kita untuk mengisi sisa-sisa umur kita ini dengan amal-amal yang saleh, apa saja yang baik, besar maupun kecil, asal itu baik, mari kita kerjakan. Kemudian yang ketiga, wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya, wasilul ladzi bainakum wa baina rabbikum bi kasratir dzikrillahu ta'ala, yang artinya sambunglah hubungan kalian dengan Tuhan kalian dengan banyak berzikir, banyak ingat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, sudahkah kita di dalam hidup dan kehidupan kita selalu kita taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita berzikir, membaca asma-asma Allah, membaca Al-Quran, ayat-ayat Allah. Itu adalah bahagian daripada zikir untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat kepada Allah tidak hanya di dalam sholat saja,
Tetapi di dalam diri kita ini terkadang kala ada turun naiknya nafas, terkadang naik dan terkadang turun. Jika dia keluar itu adalah zikirnya hu, jika turun ke bawah itu adalah Allah. Jika itu kita lakukan, itu pun juga bahagian daripada zikir. Hu Allah, hu Allah. Zikir yang bisa kita lakukan di mana saja kita berada, tidak harus memegang tasbih lain dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau bisa ketika kita ingin tidur, jangan terus berada di hadapan TV, sehingga terkadang tertidur kita di hadapan TV. Tapi ketika kita akan tidur, hendaknya selalulah berzikir, ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai terlelap kita daripada tidur. Mudah-mudahan dengan pengharapan bahwasanya kita menutup hayat kita husnul khatimah. Karena tidak ada jaminan ketika kita tidur itu apakah kita masih hidup, bisa bangun lagi. Tidak ada jaminan, tidak sedikit orang yang tidur tapi tak bangun lagi. Oleh karena itu dengan pengharapan, dengan demikian mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah. Yang terakhir, wa aktsirus sadaqah. Kata Nabi, perbanyaklah bersedekah. Kenapa? Karena pertama sedekah itu as-sadaqatu tasudda sab'ina baban min su'in. Sedekah itu akan menutupi 70 pintu bala. Banyak orang-orang terkadang terselamat ketika di mobil orang lain meninggal dunia dan sedangkan mereka hidup. Tatkala kita tanya apa amalannya, tidak ada lain, cuma hanya banyak bersedekah. Karena sedekahnya itu menjadi hijab, menjadi dinding atas setiap kejahatan yang akan datang kepada kita, maka sedekahnya menjadi dinding. Kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan banyak bersedekah kelak di hari akhirat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, semua hari itu di padang mahsyar itu manusia berlindung di bawah sedekah. Oleh karena itu jika kita banyak bersedekah, banyak di dunia ini melakukan amal-amal jariah yang itu kelak akan kita tinggalkan dan kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana nanti di hari akhir semua amalan-amalan itu akan dibuka di hadapan kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu senantiasa banyak bersedekah. Pertama, ingat akan kematian. Kedua, banyak beramal. Yang ketiga adalah banyak berzikir, ingat akan Allah. Sedang yang keempat, banyak bersedekah. Ini saja kaum muslimin jemaah salat rahimakumullah. Khotbah yang dapat saya sampaikan lewat mimbar ini tentu banyak kesalahan, banyak pula kekurangan. Tuhan maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Fa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Yang artinya berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى